Terkadang, yang paling menghancurkan bukanlah kebohongan besar, melainkan kebenaran yang datang terlambat. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan. Tentang seorang istri yang berjuang untuk memperbaiki kesalahan, dan seorang suami yang mencoba memaafkan meski hatinya telah remuk. Kisah yang mungkin mirip dengan banyak rumah tangga di luar sana, di mana cinta kadang kalah oleh sepi, dan kejujuran datang saat semuanya sudah terlambat. Hujan turun deras malam itu. Rintiknya memantul di kaca jendela ruang kerja Arga, seolah ikut menemani lembur yang tak berkesudahan. Di meja, tumpukan berkas menunggu untuk direvisi sebelum rapat besar esok pagi. Ia menatap layar laptop yang mulai buram di matanya, lalu meraih ponsel yang tergeletak di samping mouse. Layar menyala, menunjukkan jam 23:47. Ada satu panggilan tak terjawab dari Nisa, istrinya. Arga menghela napas pelan. Kenapa nelpon jam segini? Sudah aku bilang mau lembur, gumamnya. Ia menekan tombol panggil balik. Tak ada jawaban. Dibiarkannya ponsel itu di meja, lalu kembali menatap layar laptop. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Nama yang sama muncul di layar. Ya, sayang. Kenapa? Ucap Arga sambil menguap. Namun, tidak ada suara Nisa yang terdengar, justru suara seorang laki-laki. Udah, nanti aja diangkat. Lagian, ngapain sih kamu masih nyimpen nomor dia? Aku cuma takut dia curiga. Curiga gimana? Bukannya kamu bilang dia sibuk terus? Arga terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa berat. Suara itu jelas bukan suaranya sendiri. Ia mengenali suara perempuan itu, Nisa. Tapi yang membuat tangannya bergetar adalah tawa kecil di ujung kalimat. Tawa yang selama ini hanya ia dengar saat Nisa bercanda dengannya di rumah. Kamu tuh lucu banget kalau lagi cemburu, kata Nisa lagi. Suaranya lembut. Aku cuma nggak mau kamu balik ke dia. Kamu janji kan? Iya, aku janji. Sebelum Arga sempat bereaksi, sambungan terputus. Layar ponsel gelap, hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ia menatap ponsel itu lama sekali, setengah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Mungkin salah dengar. Mungkin itu bukan Nisa, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi detak jantungnya berdegup terlalu cepat untuk dibohongi. Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini tersambung. Hello, Mas Arga. Maaf, tadi aku nggak sengaja kepencet tombol telepon. Lagi ngobrol sama temen. Suara Nisa terdengar normal, datar, seolah tak terjadi apa-apa. Temen, Arga berusaha terdengar tenang. Temen siapa? Temen kantor. Ada yang minta bantuin kerjaan. Tadi salah pencet, maaf ya. Jam segini masih kerja. Iya, lembur juga. Kamu kan sering lembur. Aku jadi kebawa. Arga terdiam beberapa detik. Oke, hati-hati ya. Jangan tidur terlalu malam. Iya, Mas. Love you. Telepon ditutup. Tapi kalimat itu tak lagi terdengar seperti dulu. Love you yang tadi terasa hamba, seperti kata yang diucapkan karena kebiasaan, bukan perasaan. Arga menatap layar ponsel lama sekali, lalu menyimpannya di saku. Tapi kepalanya terus berputar. Kalimat dari laki-laki itu terus terngiang. Aku cuma nggak mau kamu balik ke dia. Aku janji. Keesokan paginya, rumah terasa berbeda. Nisa sedang di dapur, memakai daster bermotif bunga, rambutnya diikat seadanya. Ia tersenyum seperti biasa ketika melihat Arga turun dari kamar. Pagi, Mas. Mau kopi? Boleh, jawab Arga singkat. Ia memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan diam. Nisa tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang mungkin baru saja berbohong. Arga menatap meja makan, ada 2 cangkir kopi. Satunya diisi penuh, satunya masih kosong. Buat siapa yang satu itu? Tanyanya tiba-tiba. Wits, kebiasaan aja. Aku biasanya bikin 2, kadang buat tamu, atau kalau ada Kak Rani datang. Kak Rani? Iya, teman kantor. Arga mengangguk pelan. Ia menyesap kopinya, menatap wajah Nisa yang tersenyum seolah tak ada rahasia apapun. Tapi di balik senyum itu, Arga tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak bagi Arga. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Nisa yang sering menatap ponselnya sambil tersenyum. Nisa yang mulai lebih lama mandi sore. Nisa yang tiba-tiba sering keluar rumah dengan alasan ada meeting mendadak. Suatu malam, saat Nisa sudah tidur,
Arga memberanikan diri membuka ponsel istrinya. Ia tahu itu salah, tapi rasa curiganya sudah terlalu kuat. Ia membuka galeri, chat, semua tampak bersih. Terlalu bersih. Namun di aplikasi pesan yang jarang digunakan, aplikasi lama yang hampir tak pernah ia dengar lagi. Ada satu nama tersimpan, Reno, proyek lama. Ia mengetuknya. Pesan terakhir terkirim sore tadi. Reno, besok aku jemput jam 5 sore ya. Kita makan di tempat biasa. Nisa, oke, tapi jangan nelpon dulu. Nanti dia curiga. Reno, tenang aja sayang. Oke, Nisa, aku juga. Arga menatap layar ponsel itu lama sekali. Rasanya dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin membangunkan Nisa dan menuntut penjelasan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri di depan ranjang, menatap wajah perempuan yang dulu ia cintai tanpa syarat. Kenapa, Nisa? Bisiknya lirih. Kenapa kamu nggak bisa jujur aja? Dan kali ini, Arga tidak mematikan lampu kamar. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan mata merah, menunggu pagi yang terasa terlalu lama datangnya. Pagi itu, rumah terasa hening. Nisa sedang di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Sementara itu, Arga duduk di meja makan dengan wajah datar, menatap ke arah istrinya tanpa kata. Semalaman ia tidak tidur. Isi kepalanya penuh dengan pertanyaan, siapa Reno? Dan sampai sejauh mana mereka berhubungan? Nisa menoleh sambil tersenyum. Mas, kenapa diam aja? Kopinya kurang gula ya? Enggak, jawab Arga pelan. Kamu kelihatan capek. Semalam tidur jam berapa? Biasa, jam 11. Emangnya kenapa? Enggak, cuma nanya. Senyum Nisa masih sama, tapi mata Arga sudah berbeda. Ia menatap istrinya seperti orang asing. Seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati, tapi kini terasa begitu jauh. Sepulang kerja, Arga sengaja pulang lebih awal. Biasanya ia baru sampai rumah jam 9 malam. Tapi kali ini jam 5 sore, ia sudah berhenti di depan rumah. Mobilnya diparkir agak jauh. Ia menunggu dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, ia melihat Nisa keluar rumah, mengenakan dress biru muda dan jaket tipis. Rambutnya diikat rapi, wajahnya sedikit berdandan. Arga menatapnya lekat-lekat. Selama ini, Nisa jarang sekali berdandan untuknya, tapi sekarang ia terlihat begitu berusaha tampil sempurna. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria keluar dari dalamnya. Arga menajamkan pandangan. Pria itu tinggi, rapi, berwajah tenang, dan Nisa tersenyum begitu lebar saat melihatnya. Ia berjalan cepat, lalu masuk ke mobil itu tanpa menoleh ke belakang. Arga menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Tangan kanannya mengepal di atas kemudi. Jadi benar, desisnya pelan. Ia menyalakan mobilnya, mengikuti dari belakang dengan jarak cukup jauh. Mobil itu melaju ke arah pusat kota, lalu berhenti di sebuah restoran kecil di pinggiran jalan, tempat yang agak sepi namun romantis. Dari kejauhan, Arga bisa melihat mereka duduk berdua di dekat jendela. Nisa tertawa. Reno memegang tangannya di atas meja. Arga ingin masuk, tapi kakinya tak mau bergerak. Matanya panas, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Semua pengorbanan, lembur, kerja keras, ternyata tidak cukup untuk menjaga hatinya. Ia menatap ke langit, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa kamu nggak bisa jujur aja, Nis? Beberapa jam kemudian, Nisa pulang. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, mengira suaminya masih di kantor. Tapi saat menyalakan lampu, ia terkejut. Arga duduk di ruang tamu, masih memakai baju kerja, tapi wajahnya tegang. Mas, kok udah pulang? Tadi rapat batal. Oh, sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Kamu dari mana? Tanya Arga tiba-tiba. Tadi, beli bahan masakan, sekalian mampir ke supermarket. Sendiri? Iya. Arga menatap mata istrinya. Ia tahu, Nisa sedang berbohong. Tapi ia memilih diam. Nisa, katanya pelan, kalau kamu capek, aku bisa bantu. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada. Asal, kamu jangan bohong, Mas. Maksudnya? Enggak, Kaida. Aku cuma nggak mau kamu simpan sesuatu dariku. Nisa tersenyum tipis. Tapi,
Ada getar di suaranya. Aku nggak sembunyiin apa-apa kok, Mas. Ya, aku percaya. Tapi jelas, kepercayaan itu mulai retak. Malam itu, setelah Nisa tidur, Arga duduk di ruang tamu. Ia membuka laptop dan mulai mencari nama Reno di media sosial. Ada beberapa hasil, tapi satu profil menarik perhatiannya, Rino Prodipta, staf proyek dari perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kantor Nisa 2 tahun lalu. Arga menggulir layar, ada foto-foto Reno di tempat yang sama dengan Nisa. Bahkan tanggalnya cocok dengan hari-hari saat Nisa bilang sedang meeting luar kota. Perutnya mewel. Tangannya gemetar. Rasa sakit itu menyesakkan, tapi Arga menahan diri. Ia tidak ingin meledak tanpa bukti kuat. Ia ingin mendengar langsung dari mulut istrinya. Keesokan harinya, saat sarapan, Arga mencoba berbicara dengan nada biasa. Kamu kenal sama orang namanya Reno Pradipta? Nisa sedikit tertegun, tapi cepat menyembunyikannya dengan senyum. Iya, dulu pernah satu proyek. Kenapa? Cuma nanya. Aku ketemu namanya waktu lagi baca laporan kantor kamu. Oh, iya, dia orangnya baik. Arga hanya mengangguk, tapi di dalam dirinya, ia tahu, istri yang ia cintai sedang bermain api. Hari berganti. Nisa mulai merasa Arga berbeda. Tidak sehangat dulu, tidak banyak bicara, tapi matanya sering menatap penuh curiga. Setiap kali ponselnya berbunyi, Arga refleks menoleh. Setiap kali ia bilang ada meeting, Arga hanya diam, tapi tatapannya menusuk. Nisa gelisah. Ia tahu waktunya tidak lama. Hubungannya dengan Reno sudah semakin rumit. Reno mulai menuntut lebih, ingin Nisa meninggalkan suaminya. Aku nggak mau terus sembunyi, kata Reno suatu malam lewat telepon. Aku juga bingung, Ren. Kamu cinta aku kan? Iya. Tapi kalau iya, buktikan. Nisa menatap cermin di depannya. Matanya sayu, wajahnya lelah. Kenapa semuanya jadi begini? Ia menutup ponsel pelan, lalu melihat ke arah kamar. Arga sudah tidur. Setetes air mata jatuh di pipinya. Di dalam hatinya, ia tahu apapun yang ia lakukan sekarang, kebenaran akan tetap muncul. Keesokan harinya, Arga pulang lebih awal lagi. Tapi kali ini ia tidak menunggu dari mobil. Ia masuk ke rumah tanpa suara, hanya untuk mendengar percakapan dari kamar. Ya, aku udah bilang nanti sore bisa. Tapi jangan ke rumah ya, dia lagi di kantor. Suara Nisa terdengar pelan dari dalam kamar. Arga berdiri di balik pintu, dadanya bergetar hebat. Aku sayang kamu, Ren. Telepon ditutup. Arga melangkah masuk perlahan. Nisa tersentak, matanya melebar. Mas, kamu udah pulang? Iya, jawab Arga tenang. Aku cuma mau nanya satu hal. Apa? Reno itu siapa? Wajah Nisa pucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Arga menatapnya tajam. Mata yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi bara. Kamu bilang gak sembunyiin apa-apa kan? Mas, aku bisa jelasin. Jelaskan. Sekarang, Nisa menggigit bibirnya. Air matanya mulai jatuh. Aku gak bermaksud nyakitin kamu, Mas. Aku cuma kesepian, kamu sibuk terus, aku merasa sendirian. Reno datang pas aku lagi butuh teman. Teman? Arga menahan amarahnya. Kamu bilang teman, tapi kamu bilang sayang di telepon barusan. Nisa, aku salah, Mas. Aku benar-benar salah. Kenapa kamu nggak jujur dari awal, Nis? Kalau kamu ngomong, mungkin aku masih bisa ngerti. Tapi aku bahkan nggak tahu siapa kamu lagi. Nisa menutupi wajahnya sambil menangis. Arga berbalik, melangkah keluar kamar tanpa kata. Pintu tertutup keras. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Arga tidur di ruang tamu. Kebohongan akhirnya terbuka, tapi pengakuan yang datang terlambat hanya menambah luka. Kejujuran yang seharusnya menyelamatkan, kini berubah menjadi pisau yang menusuk perlahan. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari sejak suara Nisa menggema di kepala Arga, pengakuan setengah hati yang mengubah segalanya. Sejak malam itu, mereka hidup di rumah yang sama, tapi seperti 2 orang asik. Tak ada lagi canda di pagi hari, tak ada sapa hangat sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah diam, panjang, berat, dan penuh jarak. Nisa menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi meja makan terasa seperti medan perang yang sunyi. Arga duduk di ujung meja, membaca koran tanpa banner-banner membacanya. Nisa di sisi lain hanya menatap piringnya yang masih penuh. Mas, aku udah minta maaf.
Suara Nisa akhirnya terdengar pelan. Arga menurunkan korannya perlahan. Aku tahu. Terus, aku harus gimana biar kamu percaya lagi? Aku nggak tahu, jawab Arga datar. Karena yang kamu hancurin bukan cuma kepercayaan, tapi juga rasa aman yang aku punya. Nisa, tangannya gemetar, tapi ia menahan tangisnya. Arga berdiri, mengambil tas kerja, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Suara pintu menutup membuat Nisa hampir terjatuh. Bukan karena kerasnya suara itu, tapi karena maknanya. Kepergian Arga bukan cuma fisik, tapi juga perasaan. Di kantor, Arga berusaha terlihat normal, tapi wajahnya pucat, matanya sayu. Rekan kerjanya Dimas menepuk bahunya. Bro, lo kenapa? Sakit? Enggak, cuma kurang tidur. Serius? Biasanya lo yang paling ceria. Sekarang kayak mayat jalan. Arga tersenyum hambar. Rumah lagi nggak baik-baik aja. Dimas tidak bertanya lebih jauh. Tapi dalam hati Arga, kalimat itu seperti pengakuan pahit. Rumah yang dulu jadi tempat pulang, kini terasa seperti penjara tanpa jeruji. Sore hari, Nisa duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya. Pesan dari Reno masih ada di layar. Reno, kenapa kamu nggak jawab teleponku? Aku pengen ketemu. Nisa, jangan dulu. Arga tahu semuanya. Reno, dia marah. Nisa, para Reno. Kalau gitu tinggal aja dia. Kita bisa mulai baru. Nisa menatap layar itu lama sekali. Ia tahu, Reno tidak memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Ya, Nisa memang bersalah. Tapi bukan berarti hatinya sudah mati untuk Arga. Aku cinta kamu, Mas, bisiknya sendiri. Tapi aku juga hancur karena kebodohanku. Air matanya jatuh di layar ponsel. Ia hapus semua pesan dari Reno malam itu. Tapi yang tidak bisa ia hapus adalah rasa bersalah yang terus menghantui. Malamnya, Arga pulang lebih cepat. Ia masuk rumah dengan langkah berat. Di ruang tamu, Nisa sudah menunggunya. Di meja makan, ada 2 piring nasi hangat dan sayur kesukaan Arga. Aku masakin ayam kecap. Kamu suka kan? Arga hanya diam. Ia duduk tanpa bicara. Mereka makan dalam diam. Sendok dan piring bersentuhan pelan. Suara kecil tapi menegangkan. Nisa mencoba berbicara lagi. Mas, aku udah gak komunikasi lagi sama dia. Sekarang kamu janji. Tapi dulu kamu juga janji buat gak nyakitin aku kan? Aku manusia, Mas. Aku bisa salah. Dan aku juga manusia, Nis. Aku gak sekuat yang kamu kira. Nisa menatapnya. Matanya memerah. Kamu mau ninggalin aku? Aku gak tahu, jawab Arga pelan. Aku butuh waktu. Suasana jadi semakin tegang. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Tok, tok. Nisa menoleh dengan bingung. Arga berdiri dan membuka pintu. Dan di sana, berdiri Reno dengan wajah gelisah tapi berani. Mas Arga, katanya pelan. Aku mau bicara. Arga terdiam beberapa detik. Kamu siapa? Saya Reno. Orang yang pernah dekat sama Nisa. Nisa tersentak, wajahnya pucat pasi. Reno, kamu ngapain kesini? Aku cuma mau jelasin semuanya, biar nggak ada salah paham. Keluar! Reno, ini urusan aku sama suamiku. Tapi Arga menahan tangannya. Aku juga pengen dengar penjelasan dari kamu. Mereka bertiga kini berdiri di ruang tamu. Suasana tegang, udara seakan menahan napas. Saya nggak mau bohong, Mas, kata Reno. Saya dan Nisa sempat dekat, tapi dia selalu bilang masih cinta sama Mas Arga. Dia cuma kesepian. Dan kamu pikir, dengan kesepian itu kamu boleh ngambil hak orang lain? Suara Arga mulai meninggi. Saya sayang sama dia. Kamu sayang, tapi kamu nggak punya rasa hormat. Kamu masuk ke rumah tangga orang lain dan ngerusaknya. Reno diam, tapi matanya tak mau kalah. Kalau Mas Arga sayang sama dia, kenapa Nisa sampai nyari pelukan lain? Kalimat itu seperti petir yang menghantam dada Arga. Nisa menangis keras. Kukop Reno, kamu jangan ngomong gitu. Nis, suara Arga bergetar. Benar yang dia bilang. Nisa terisak. Mas, aku nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Aku cuma merasa nggak dianggap lagi. Kamu sibuk terus. Pulang larut. Bahkan ulang tahunku aja kamu lupa 2 tahun berturut-turut. Aku cuma pengen diperhatiin. Arga menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Dan cara kamu minta perhatian adalah dengan selingkuh. Aku nyesel, Mas.
Aku benar-benar nyesel. Reno menatap keduanya, lalu akhirnya mundur perlahan. Saya keluar aja, Mas. Tapi tolong, jangan sakitin Nisa. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup kembali. Nisa mendekat, berusaha menggenggam tangannya, tapi Arga menepis pelan. Aku nggak akan mukul kamu, Nis. Aku nggak sekejam itu. Mas, tolong jangan tinggalin aku. Aku cuma butuh tenang. Dan kalau aku pergi nanti, bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku udah nggak tahu gimana cara nyembuhin luka ini. Arga melangkah ke kamar, meninggalkan Nisa yang terisak di ruang tamu. Lampu ruang makan masih menyala. 2 piring nasi di meja sudah dingin, sama seperti hati mereka berdua. Keesokan paginya, Arga bertas kecil di tangannya, dan matanya menatap rumah yang dulu ia bangun dengan cinta. Nisa berdiri di depan pintu, wajahnya penuh air mata. Kamu mau kemana, Mas? Ke rumah ibu dulu. Aku butuh waktu buat mikir. Kapan kamu balik? Aku nggak tahu. Nisa menahan tangis, menggenggam lengan suaminya. Mas, aku janji nggak akan bohong lagi. Aku janji akan jujur. Meski kamu marah, tolong jangan pergi. Arga melepaskan genggamannya dengan lembut. Kamu udah jujur, tapi terlambat, Nis. Kadang kejujuran yang datang setelah pengkhianatan nggak bisa menyembuhkan apapun. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Nisa jatuh berlutut di lantai, menatap pintu yang perlahan tertutup. Suara langkah Arga menjauh, dan hanya isak tangisnya yang tersisa di dalam rumah yang kini terasa hampa. Sebuah rumah yang dulu dibangun dengan cinta kini runtuh karena kejujuran yang datang terlambat. Dan di antara dua hati yang saling mencintai, kini berdiri tembok tebal bernama penyesalan. Sudah 2 minggu sejak Arga pergi dari rumah. Sejak saat itu, rumah yang dulu selalu hangat, kini berubah dingin dan hampa. Setiap pagi, Nisa masih menyiapkan 2 cangkir kopi. 1 untuk dirinya, 1 dibiarkan kosong di seberang meja. Kebiasaan itu bukan karena lupa, tapi karena harapannya yang belum padam, Mas. Pulanglah, bisiknya setiap pagi. Namun yang menjawab hanyalah hening. Di rumah ibunya, Arga mencoba hidup normal, tapi bayangan Nisa tak pernah benar-benar pergi. Ia sering duduk di teras sambil menatap jalan, mengingat setiap percakapan, setiap tawa, setiap tatapan mata istrinya dulu. Namun setiap kali ingatan itu muncul, suara Nisa di telepon malam itu juga ikut datang, tajam, menghancurkan. Ibunya, Bu Rini, suatu sore menghampiri. Kamu kelihatan gak tenang, gak? Aku lagi nyoba, Bu. Tapi rasanya susah. Kamu masih cinta sama Nisa? Masih, Bu. Tapi cinta aja nggak cukup buat ngilangin sakit ini. Bu Rini menghela napas panjang. Ibu nggak mau ikut campur. Tapi kalau kamu masih cinta, jangan biarkan dendam yang menang. Kadang, orang yang paling kita cintai memang orang yang paling bisa nyakitin. Tapi juga satu-satunya yang bisa nyembuhin. Kata-kata itu menancap dalam di hati Arga. Tapi rasa kecewanya masih terlalu kuat untuk ia enyahkan. Sementara itu, di rumah, Nisa mulai berubah. Ia berhenti keluar rumah tanpa alasan. Ponselnya kini selalu dibiarkan di meja, terbuka, seolah ingin menunjukkan bahwa tak ada lagi rahasia. Ia mengisi hari-hari Nia dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, membersihkan taman, memasak masakan kesukaan Arga, menata ulang kamar mereka. Tapi setiap kali ia membuka lemari, melihat baju Arga yang masih tergantung rapi, air matanya tak pernah bisa ditahan. Suatu malam, ia menulis surat panjang di buku catatannya. Mas Arga, aku tahu, kata maafku nggak akan cukup. Aku tahu kejujuranku datang terlambat. Tapi, aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal setiap hari. Aku nggak pernah benar-benar mencintai orang lain. Yang aku cari dari Reno bukan cinta, tapi perhatian yang dulu kamu sempat lupa aku butuhkan. Aku salah, Mas, dan aku rela dihukum, asal kamu mau pulang. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di meja makan, tempat yang dulu jadi saksi kebersamaan mereka. Beberapa hari kemudian, Bu Rini datang ke rumah Nisa tanpa memberi kabar. Pintu dibuka oleh Nisa yang tampak kurus dan lemah. Ibu, suaranya bergetar. Boleh, Ibu masuk? Tentu, Bu. Maaf, rumah berantakan. Enggak, Ibu cuma pengen lihat kamu. Mereka duduk di ruang tamu. Nisa menuangkan teh hangat dengan tangan yang sedikit gemetar. Mas Arga gimana, Bu? Tanya Nisa hati-hati. Saya baik, tapi
matanya sedih terus. Nisa, aku tahu, Bu. Semua salahku. Ibu nggak di sini buat nyalahin kamu. Ibu cuma pengen tahu, kamu masih mau memperjuangkan pernikahan ini. Nisa menatap Bu Rini. Matanya penuh air mata. Iya, Bu. Aku rela dilihat sebagai orang jahat seumur hidup. Asal Mas Arga mau pulang. Aku cuma pengen dia tahu, aku benar-benar nyesel. Bu Rini menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. Kalau begitu, jangan berhenti berusaha. Tapi juga jangan maksa dia untuk memaafkan sebelum waktunya. Luka hati itu kayak luka di kulit, Nis. Makin kamu sentuh, makin lama sembuhnya. Nisa menonggus. Kali ini bukan karena putus asa, tapi karena merasa masih diberi kesempatan. Beberapa hari kemudian, Nisa menerima pesan singkat di ponselnya. Nama pengirimnya membuat jantungnya berhenti sesaat. Arga, aku akan ke rumah malam ini. Kita perlu bicara. Tangan Nisa gemetar membaca pesan itu. Ia langsung menyiapkan rumah, membersihkan ruang tamu, menyalakan aromaterapi, bahkan menyiapkan makanan kesukaan Arga, sambal udang dan sayur asem. Setiap gerakannya disertai doa, agar malam itu bukan akhir, tapi awal baru. Malam datang. Mobil Arga berhenti di depan rumah. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas panjang sebelum mengetuk. Begitu pintu terbuka, Nisa langsung berdiri dengan mata berkaca-kaca. Mas, boleh aku masuk? Tentu, Mas. Aku udah siapin makan malam. Arga melangkah masuk perlahan. Rumah itu masih sama, tapi entah kenapa terasa berbeda. Ada kehangatan yang ia rindukan, tapi juga bayangan masa lalu yang menyesakkan. Mereka duduk di meja makan yang pernah jadi tempat pertengkaran terakhir mereka. Kali ini, suasananya sunyi, tapi tidak segelap dulu. Aku baca suratmu, kata Arga akhirnya. Bu Rini ngasih ke kamu? Iya, aku tahu kamu nyesel, Mas. Tapi aku belum tahu, apakah aku bisa ngelupain? Nisa menatapnya lemah. Aku nggak minta kamu lupain. Aku cuma pengen kamu tahu aku benar-benar berubah. Aku hapus semua kontak Reno. Aku blok semua akses. Aku bahkan ganti nomor. Aku nggak minta kamu lakuin itu, Nis. Aku tahu. Tapi aku harus lakuin buat diriku sendiri. Buat buktiin kalau aku masih pantas dimaafin. Arga terdiam. Matanya menatap wajah Nisa yang tampak lelah tapi tulus. Kamu tahu nggak, Nis? Katanya pelan. Yang paling nyakitin bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu nggak percaya aku bisa dengar keluhmu tanpa menghakimi. Kamu milih orang lain buat dengar curhatan yang harusnya aku yang dengar. Air mata Nisa jatuh tanpa bisa ditahan. Aku takut, Mas. Aku takut kamu marah, takut kamu cuekin aku lagi. Aku salah karena ngumpetin rasa itu. Dan aku salah karena nggak nyadar kalau kamu merasa kesepian. Keduanya terdiam cukup lama. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan, seperti menandai waktu yang kini bergerak lebih pelan untuk mereka. Aku nggak janji bisa langsung maafin, ujar Arga akhirnya. Tapi, aku mau coba buat kita berdua, Mas. Tapi kalau suatu hari aku nggak sanggup, aku minta kamu jangan paksa. Karena memaafkan itu proses, bukan perintah. Nisa mengangguk dengan mata berlinang. Aku akan nunggu, Mas. Nggak peduli berapa lama pun. Arga mengangguk pelan. Ia menatap meja makan yang kini terasa sedikit lebih hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia meneguk kopi buatan Nisa lagi. Rasanya masih pahit, tapi kali ini pahitnya terasa jujur. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arga belum kembali ke rumah, tapi mulai sering menghubungi Nisa. Mereka bicara lewat telepon setiap malam, membicarakan hal-hal sederhana, pekerjaan, makanan, bahkan kenangan lama. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada tudingan. Hanya dua hati yang perlahan belajar menyembuhkan luka yang sama cuma mereka buat. Namun, di balik proses itu, bayangan masa lalu belum benar-benar pergi. Suatu sore, ketika Arga berkunjung ke rumah, ia menemukan sesuatu di bawah sofa, ponsel lama Nisa yang rusak, dengan layar retak. Rasa penasaran membuatnya menyalakan ponsel itu. Dan di sana, di pesan yang belum dihapus, masih tersimpan jejak Reno. Pesan terakhir, kalau dia nggak bisa bahagiain kamu, aku selalu di sini. Agam, kedamaian yang baru saja ia rasakan, kembali terguncang. Mereka berdua sedang mencoba memperbaiki cinta yang retak. Namun masa lalu, seperti bayangan di dinding, tak bisa hilang hanya karena mata terpejam. Dan Arga kini harus memilih, memaafkan dengan sepenuh hati, atau meninggalkan untuk selamanya.
Langit sore tampak muram ketika Arga duduk sendirian di ruang tamu rumah Nisa. Ia baru saja datang untuk mengambil beberapa dokumen kerjanya yang masih tertinggal. Udara rumah itu masih sama seperti dulu. Wangi kopi dan kayu manis yang dulu selalu menenangkannya. Namun, ada sesuatu yang lain sore itu. Sebuah getaran aneh di dadanya saat pandangannya tertuju pada sesuatu di bawah sofa. Ponsel lama Nisa, dengan layar pecah dan debu tipis di atasnya. Arga mengangkatnya perlahan. Ponsel itu masih hidup setelah beberapa kali ditekan tombol daya. Ia tahu seharusnya tidak membuka, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Layar menyala. Ada beberapa pesan yang belum terhapus. Salah satunya dari nama yang masih membekas di kepalanya. Reno. Pesan terakhir tertulis. Kalau dia nggak bisa bahagiain kamu, aku selalu di sini. Dada Arga terasa sesak, jemarinya bergetar. Ia membaca ulang kalimat itu beberapa kali, seolah ingin memastikan bahwa matanya tidak salah. Dan makin lama ia membaca, makin terasa luka lama yang terbuka kembali. Ia menatap ke arah dapur, tempat Nisa sedang menyiapkan teh. Kenapa ponsel ini masih ada? Kenapa pesannya belum dihapus? Hatinya berperang hebat antara percaya dan ragu. Ia menutup ponsel itu dan menaruhnya di atas meja. Namun wajahnya sudah menunjukkan sesuatu yang Nisa segera tangkap begitu ia keluar dari dapur. Mas, mukamu pucat, nggak apa-apa. Ada yang salah? Enggak, tapi nada suaranya dingin. Nisa tahu ada yang berubah lagi. Malamnya, mereka duduk di ruang tamu. Nisa mencoba mengajak bicara. Mas, aku senang kamu datang lagi hari ini. Arga hanya mengangguk. Aku harap kita bisa mulai pelan-pelan kayak kemarin. Iya, Sani lagi. Lalu mata Arga jatuh ke arah ponsel yang kini tergeletak di meja. Ia menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Kamu masih nyimpen ponsel ini? Nisa, wajahnya langsung berubah. Itu ponsel lama, udah rusak. Tapi kenapa masih disimpan? Aku lupa, Mas. Aku pikir udah kubuang, dan pesan-pesan di dalamnya juga kamu lupa hapus. Suara Arga naik 1 oktav. Nisa, tangannya langsung gemetar. Mas, kamu buka ponsel itu? Iya, aku buka. Dan aku baca pesan terakhir dari Reno. Keheningan menyelimuti ruangan. Nisa menandok. Matanya berkaca-kaca. Mas, itu pesan lama. Waktu semua ini belum terbongkar. Aku nggak hapus karena ponsel itu udah rusak. Tapi kamu nggak buang juga. Aku nggak punya maksud apa-apa. Sumpah. Arga menggeleng pelan. Suaranya menahan amarah. Nis, kamu tahu kenapa aku datang hari ini? Karena aku mulai percaya lagi. Tapi semua rasa itu kembali hancur. Mas, tolong dengar aku dulu. Aku udah cukup dengar dari kamu. Aku capek dengar alasan. Nisa terdiam. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Ia berlutut di depan Arga. Mas, aku nggak bohong. Aku udah berubah. Aku udah hapus semua. Aku udah berhenti berhubungan sama dia. Tapi masa lalu kamu masih ada di rumah ini, Nis. Bahkan di ponsel rusak pun kamu masih nyimpen kenangan itu. Suara Arga bergema di ruangan itu. Nisa terisak keras. Tapi Arga hanya berdiri, menatapnya dengan mata yang dingin. Bukan karena benci, tapi karena lelah keesokan harinya. Burini datang ke rumah Arga dan menemukan putranya duduk di teras dengan wajah muram. Kamu udah ke rumah Nisa lagi? Iya, Bu. Gimana? Sama aja, Bu. Setiap kali aku mau percaya, selalu ada sesuatu yang ngingetin aku ke masa lalu. Burini menatapnya lama. Kamu tahu, enggak, kadang luka lama itu bukan salah orang lain yang nyentuhnya, tapi karena kita sendiri belum mau menutupnya. Agak, kamu masih cinta sama dia? Masa? Kalau gitu, jangan terus cari alasan buat marah. Cari alasan buat sembuh. Kata-kata itu menancap lagi di dadanya. Tapi hatinya masih bimbang. Sementara itu, Nisa duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Ia tahu Arga membaca pesan itu, dan ia tahu itu akan jadi tamparan baru. Tapi kali ini, ia tidak mau menyerah. Ia menulis pesan panjang di ponselnya. Nisa, Mas, aku tahu kamu kecewa, tapi tolong, jangan biarkan satu pesan lama menghancurkan semua yang baru kita bangun. Aku nggak bisa ubah masa lalu. Tapi aku mau berjuang untuk masa depan kita. Ia menekan tombol kirim dengan tangan bergetar. Namun, tak ada balasan. Hingga malam tiba, hening. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke kantor. Tanpa sengaja, ia bertemu Dimas yang sedang makan siang. Bro,
Lo kelihatan makin kusut. Nih sejuk. Gua nggak tahu, Dim. Gua nemuin ponsel lamanya. Masih ada chat sama laki-laki itu. Chat lama? Iya. Kalau lama, ngapain dipermasalahin lagi? Tapi gue yang ngerasa dibohongin lagi. Atau mungkin lo aja yang belum siap percaya. Kalimat itu menampar Arga lebih keras daripada teriakan. Apapun, ia duduk sendirian di mobil di depan rumah. Lampu rumah Nisa masih menyala. Dari balik jendela, ia bisa melihat Nisa duduk di ruang tamu sambil menggenggam sesuatu. Foto mereka berdua. Arga mengetuk setir, berpikir keras. Dalam hatinya, dua suara saling bertarung. Satu suara menyuruhnya pergi selamanya. Satu lagi menyuruhnya memberi kesempatan terakhir. Ia akhirnya keluar dari mobil. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia mengetuk pintu. Nisa membuka dengan mata sembab. Mas, aku mau ngomong. Masuk, Mas. Mereka duduk lagi. Di meja makan yang kini jadi saksi setiap luka dan harapan. Aku lihat ponsel itu lagi, kata Arga pelan. Dan aku sadar, bukan pesan itu yang bikin aku sakit. Tapi karena aku masih belum bisa berdamai sama masa lalu, Mas. Aku capek marah, aku capek curiga. Aku nggak mau hidup terus dalam rasa itu. Berarti kamu mau maafin aku? Aku mau nyoba, tapi kali ini bukan buat kamu, buat diriku sendiri. Karena kalau aku terus hidup dengan dendam, aku yang hancur. Nisa menatapnya dengan air mata yang mengalir deras. Ia memegang tangan Arga, kali ini tanpa penolakan. Aku janji, Mas. Aku nggak akan sia-siain kesempatan ini lagi. Arga menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kalau nanti aku masih ragu, tolong sabar ya, Nis. Karena luka ini nggak bisa sembuh dalam semalam. Aku akan sabar. Aku nggak akan pergi, Mas. Mereka berdua terdiam. Tapi kali ini, keheningan tidak lagi menakutkan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di antara mereka. Keberanian untuk memulai lagi. Namun, jauh di luar sana, di sebuah kafe kecil tempat Reno biasa nongkrong, seseorang sedang menatap layar ponselnya. Di layar itu, terpampang foto Nisa dan Arga sedang berdiri di depan rumah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jadi kamu pikir, aku bakal diam aja, Nis? Besik, kita lihat siapa yang banner-banner menang nanti. Ketika cinta mulai pulih, masa lalu kembali menampakkan dirinya. Kali ini bukan sekadar pesan di ponsel, tapi ancaman nyata dari seseorang yang belum rela kehilangan. Dan di antara upaya untuk saling memaafkan, badai baru dayam-dayam mendekor. Malam itu, Nisa berdiri di balkon, menatap langit yang muram tanpa bintang. Sudah beberapa hari sejak Arga memutuskan untuk mencoba lagi. Dan meski hatinya lega, perasaan takut masih menghantui. Takut kalau Arga berubah pikiran. Takut kalau masa lalu kembali menghancurkan semuanya. Ia baru saja masuk ke kamar ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal. Kamu pikir aku nggak bisa nemuin kamu lagi? Nisa menatap layar dengan napas tercekat. Nomor itu tak asing. Dan sebelum sempat ia hapus, pesan berikutnya masuk. Kamu bisa pura-pura bahagia, tapi aku tahu kamu masih ingat aku. Tangannya bergetar. Nama Reno kembali mengguncang tenangnya malam. Keesokan paginya, Nisa mencoba bersikap biasa. Ia menyembunyikan ketakutan itu. Tak ingin Arga tahu. Arga datang pagi-pagi untuk sarapan bersama. Ada kehangatan yang mulai kembali. Mereka tertawa kecil, membicarakan hal-hal sepele. Namun di balik senyumnya, Nisa gelisah. Mas, kamu mau ngantor bareng aku? Tanya Nisa pelan. Nggak usah, Nis. Aku langsung ke site proyek. Tapi nanti sore, aku mampir lagi. Mas. Begitu Arga pergi, Nisa segera membuka ponselnya lagi. Pesan baru sudah menunggu. Aku di kota ini sekarang. Kita perlu bicara. Sekali aja. Nisa menutup ponsel dengan napas tersengal. Tidak. Aku nggak boleh terlibat lagi, gumamnya. Namun rasa takut berubah menjadi panik saat pesan berikutnya datang. Kalau kamu nggak datang, aku akan cari suamimu. Jantungnya serasa berhenti. Reno ternyata belum benar-benar pergi. Sore itu, Nisa duduk di mobil di depan sebuah taman yang sepi. Ia menatap sekitar dengan waspada. Setelah 15 menit, Reno muncul dengan wajah lebih kusut dari terakhir kali ia lihat. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya menyimpan sesuatu antara marah dan putus asa. Kamu datang juga, katanya sambil tersenyum miring.
Reno, tolong, jangan ganggu aku lagi. Aku udah minta maaf waktu itu. Minta maaf. Iya, tertawa kecil. Kamu pikir maaf cukup? Setelah kamu ninggalin aku begitu aja. Aku nggak ninggalin kamu. Aku cuma sadar, aku salah. Salah? Salah karena milih aku? Atau karena ketahuan? Nada suaranya tajam. Nessa menandok. Menggigit bibirnya menahan takut. Reno, aku mohon, jangan datang lagi. Aku udah mau memperbaiki rumah tanggaku. Rumah tangga, sama Reno mendek. Dia yang ninggalin kamu dulu kan? Dan sekarang kamu balik lagi seolah nggak ada yang terjadi? Nisa menatapnya dengan air mata menetes. Aku cinta suamiku, Ren. Aku cuma manusia yang salah arah. Dan kamu cuma bagian dari kesalahan itu. Reno diam, matanya menatap tajam. Jadi semua ini cuma kesalahan buat kamu. Iya. Kalau gitu, aku pastikan suamimu juga tahu seberapa besar kesalahan kamu dulu. Nisa panik. Reno, jangan. Aku mohon. Terlambat, Nis. Aku udah nyiapin semuanya. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Nisa hanya bisa berdiri, tubuhnya gemetar. Malamnya, Arga datang ke rumah dengan wajah cerah. Ia membawa bunga dan roti favorit Nisa. Aku dapat bonus proyek, Nis. Aku pikir kita bisa makan malam bareng, Mas. Nisa berusaha tersenyum. Terima kasih. Namun Arga segera menyadari sesuatu. Matanya menangkap ekspresi Nisa yang gelisah. Matanya merah seperti habis menangis. Kamu ada yang gangguin kamu? Enggak, Mas. Aku cuma capek. Nisa, ya, aku cuma lagi nggak enak badan. Arga tidak menekan, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai curiga lagi. Ia tahu bahasa tubuh Nisa, dan kali ini ada yang disembunyikan. Ketika Nisa sudah tertidur, Arga melihat ponselnya bergetar di meja. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengambil. Satu pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Kamu pikir dia jujur sama kamu sekarang? Agak. Lalu pesan berikutnya masuk. Tanya aja, berapa kali dia ketemu aku di taman sore ini? Napas Arga memburu. Ia menatap wajah Nisa yang tidur dengan damai. Seketika, semua keraguan lama kembali menyerbu seperti badai. Pagi berikutnya, suasana di rumah berubah dingin lagi. Arga diam. Nisa mencoba berbicara, tapi ia tak menanggapi. Mas, kenapa diam? Aku cuma mikir. Mikir apa? Tentang kejujuran. Nisa menelan ludah. Mas, kalau ada yang mau kamu tanyain, tanya aja langsung. Kamu ketemu siapa di taman kemarin? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Wajah Nisa langsung pucat. Dari mana kamu tahu? Gak penting dari mana. Jawab Nisa menandok. Suaranya pelan. Aku ketemu Reno. Kenapa? Dia ngancam mau ganggu kamu kalau aku nggak datang. Dan kamu nggak cerita ke aku? Arga bangkit berdiri. Nadanya meninggi. Kamu bilang mau jujur mulai sekarang, Nis. Tapi baru beberapa hari aja, kamu udah bohong lagi. Mas, aku takut. Takut? Takut apa? Takut aku marah. Atau takut kebohonganmu terbongkar? Nisa menangis keras. Mas, aku nggak bohong lagi. Aku cuma pengen melindungi kamu. Melindungi aku dari siapa? Dari orang yang kamu undang sendiri ke hidupmu. Kata-kata itu menusuk dalam. Nisa terisak tak mampu menjawab. Arga akhirnya mengambil kunci mobil dan pergi tanpa kata. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Ia menginap di rumah ibunya lagi. Nisa mencoba menghubungi, tapi tak ada jawaban. Sementara itu, Reno mulai makin nekat. Suatu malam, ia datang ke rumah Nisa lagi. Mengetuk pintu tanpa rasa bersalah. Aku cuma mau ngobrol. Reno, pergi! Aku nggak mau lihat kamu lagi. Kalau kamu teriak, aku panggil tetangga. Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Nisa ketakutan. Ia menutup pintu dengan gemetar. Tapi Reno menahannya. Kamu pikir bisa ngusir aku semudah itu? Katanya sambil menatap tajam. Tepat saat itu, suara mobil terdengar di luar. Arga baru pulang. Begitu melihat sosok di depan pintu rumahnya, darahnya mendidih. Kamu, seru Arga keras. Reno menoleh, tersenyum miring. Akhirnya, kita ketemu juga. Arga langsung menghampiri dan menarik kerah bajunya. Keluar dari rumah saya. Santai, Pak Arga. Saya cuma ngobrol. Ngobrol sama istri saya tengah malam. Reno tersenyum tipis. Atau mungkin istri kamu belum sempat cerita semua tentang masa lalunya. Sebelum sempat bicara lagi, Arga mendorongnya keluar hingga hampir terjatuh di teras. Jangan pernah datang lagi. Sekali lagi kamu muncul, aku laporin polisi.
Reno tertawa kecil sambil berjalan mundur. Kamu pikir kamu bisa ngusir bayangan masa lalu cuma pakai ancaman? Ia berbalik dan pergi. Nisa menangis histeris. Arga menatap Nia antara marah, kecewa dan bingung. Kamu masih belum selesai sama masa lalu kamu, Nis. Mas, aku sumpah, aku nggak mau dia datang. Aku udah tolak dia, tapi dia datang ke rumah kamu, Nis. Dan kamu biarin dia ngomong sejauh itu. Nisa terisak keras. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma pengen semuanya selesai. Arga menarik napas berat. Mulai sekarang, aku yang akan selesaikan ini. Mas, jangan. Kamu udah cukup terluka. Sekarang biar aku yang hadapi dia. Arga pergi meninggalkan rumah tanpa menjelaskan apapun. Ia menatap ke jalanan gelap dengan pikiran berkecamuk. Antara cinta dan marah. Antara ingin memaafkan dan ingin melindungi. Dan di ujung jalan, di bawah lampu jalan yang redup, Reno berdiri sambil menatap ponselnya. Wajahnya menampilkan senyum licik. Ayo, Arga, kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Ketika cinta mulai pulih, masa lalu datang bukan lagi sebagai kenangan, tapi ancaman nyata. Arga kini dihadapkan pada dua pilihan. Melindungi istrinya dengan resiko kehilangan kendali, atau melepaskan semuanya, agar luka tak semakin dalam dan dari kejauhan. Reno belum berhenti. Ia baru saja memulai permainan yang jauh lebih berbahaya. Arga berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan pikiran yang penuh amarah dan kebingungan. Sudah 3 hari sejak Reno datang ke rumahnya dan membuat kekacauan. 3 hari sejak ia melihat istrinya menangis ketakutan. Dan 3 malam tanpa tidur. Memikirkan satu hal, bagaimana menyelesaikan semua ini. Ia tahu Reno bukan orang yang mudah berhenti. Dan selama pria itu masih berkeliaran, Nisa tidak akan tenang. Arga mengambil jaket kulitnya, memasukkan ponsel ke saku, dan keluar rumah. Hujan tidak menghentikannya, justru mempercepat langkahnya. Sementara itu, Nisa duduk di kamar, menggenggam foto pernikahan mereka. Matanya bengkak. Ia tidak tahu kemana Arga pergi malam itu, tapi hatinya berdebar cemas. Ia takut Arga akan bertindak gegabah, takut semuanya berakhir dengan penyesalan baru. Ia menulis pesan singkat. Nisa, tolong jangan cari Reno. Aku nggak mau ada yang terluka lagi. Namun pesan itu hanya centang satu. Arga tidak membacanya. Arga tiba di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu disebut Reno dalam pesannya. Lampu remang, suasana sepi. Di pojok ruangan, ia melihat Reno duduk santai, menyalakan rokok sambil memainkan ponselnya. Arga menghampiri tanpa banyak bicara. Kita perlu ngomong. Reno menatapnya dengan senyum tipis. Akhirnya datang juga. Aku nggak datang buat debat. Aku datang buat nyelesain semuanya. Nyelesain? Reno tertawa kecil. Lo pikir semua bisa selesai cuma dengan datang dan ngomong kayak gini? Arga duduk di depannya, menatap lurus. Apa sebenarnya mau lo gue? Cuma mau keadilan. Keadilan apa? Lo nyusup ke rumah orang, ngancam istri orang. Lo pikir itu adil? Dia dulu janji sama gue. Arga, janji buat ninggalin lo. Arga menaik. Janji. Iya. Malam sebelum lo tahu semuanya. Dia bilang bakal pergi sama gue. Mulai hidup baru. Tapi begitu lo tahu dan marah, dia balik ke lo Siliala gue nggak pernah ada. Suara Reno bergetar. Antara marah dan terluka, Arga menatapnya, mencoba memahami. Kalau memang dia sempat bilang begitu, berarti dia salah. Tapi lo juga salah, karena masih nyimpen dendam. Gue nggak bisa lepas dari dia. Gak, dia satu-satunya yang bikin gue ngerasa hidup. Dan sekarang lo mau ngancurin hidupnya cuma karena lo nggak bisa nerima kenyataan? Reno berdiri, menatap Arga dengan tatapan penuh amarah. Lo pikir lo menang? Lo pikir dia balik karena cinta, atau cuma karena rasa bersalah? Kata-kata itu membuat dada Arga sesak. Ia tahu Reno sedang memprovokasi, tapi kalimat itu menusuk sesuatu yang dalam. Reno melanjutkan dengan nada dingin. Lo tahu kenapa dia dulu nyari gue? Karena lo sibuk, karena dia kesepian. Karena di rumah lo cuma ada tembok yang dingin. Arga menahan diri, mengepalkan tangan. Lo pikir gue nggak tahu gue salah, tapi lo nggak punya hak buat ganggu hidup dia lagi. Gue nggak mau ganggu nggak. Gue cuma mau dia ngomong langsung ke gue. Sekali biar gue bisa tenang. Arga menarik napas berat. Lo nggak akan dapat itu. Dia udah mutusin segalanya. Reno menatapnya tajam.
lihat nanti. Beberapa jam kemudian, Nisa menerima telepon dari nomor tak dikenal. Begitu ia angkat, suara di seberang membuat darahnya berhenti mengalir. Nis, ini Reno. Reno, tolong berhenti. Aku nggak mau. Arga lagi di sini. Kalau kamu nggak datang, aku nggak tahu bakal terjadi apa. Nisa terlonjak. Reno, jangan macam-macam sama Arga. Cepat datang ke kafe lintas kota. Sekarang, telepon terputus. Nisa langsung berlari keluar rumah tanpa membawa apapun, selain kunci mobil dan rasa takut yang menyesakkan dada. Hujan makin deras ketika Nisa tiba di kafe itu. Ia melihat dari luar, Arga dan Reno berdiri di bawah lampu redup. Keduanya tampak tegang. Nisa berlari masuk. Suaranya bergetar, Reno, berhenti. Jangan ganggu dia lagi. Reno menatapnya. Separuh terkejut, separuh puas. Nah, akhirnya datang juga. Gue cuma mau ngomong baik-baik. Apalagi yang mau kamu omongin? Semua udah selesai. Selesai buat kamu. Iya, tapi buat gue, enggak. Arga berdiri di antara mereka. Reno, kalau lo masih punya sisa harga diri, lo pergi sekarang sebelum gue laporin polisi. Reno tersenyum sinis. Tapi sebelum itu, kenapa nggak lo tanya dulu, seberapa jauh istri lo bohongin lo? Nisa menatapnya panik. Jangan Reno! Jangan buka apapun lagi. Kenapa? Takut dia tahu. Arga berbalik menatap Nisa, bingung. Apa yang dia maksud, Nis? Mas, jangan dengerin dia. Dia cuma mau ngadu domba. Enggak, Nis, potong Reno tajam. Lo yang harus jujur sekarang. Niset, Reno menatap Arga, lalu berkata, malam sebelum lo tahu perselingkuhan itu, dia datang ke gue. Dia bilang, dia bakal ninggalin lo besok pagi. Gue udah siapin semuanya, tiket, tempat tinggal. Tapi begitu lo marah dan pergi, dia balik lagi ke rumah lo. Nangis-nangis minta maaf. Arga menatap Nisa tajam. Itu benar? Nisa gemetar. Air mata mulai turun. Maaf aku sempat bilang begitu. Tapi aku nggak benar-benar mau pergi. Aku cuma panik waktu itu. Aku bingung harus kemana. Aku salah besar. Arga menggeleng perlahan. Jadi selama ini, yang lo sesali cuma karena ketahuan? Enggak mas, bukan itu. Aku benar-benar sadar aku cinta kamu setelah kamu pergi. Aku sadar semua yang aku cari di luar cuma pelarian. Reno menyela. Nadanya sinis. Pelarian yang kamu bilang cinta, tapi kamu datang lagi ke aku waktu Arga marah. Kamu bilang kamu takut sendirian. Piheno. Teriak Nisa histeris. Tapi Arga sudah terdiam, memandangi mereka berdua dengan pandangan kosong. Ia melangkah mundur pelan-pelan. Aku cuma pengen jujur. Aku cuma pengen diperjuangkan lagi. Suara Nisa nyaris tak terdengar. Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah aku perjuangkan, Nis. Tapi ternyata yang aku perjuangkan cuma bayangan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Nisa jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Reno berdiri terpaku, menyadari bahwa kotak Ketania baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang masih berharga bagi Nisa, dan mungkin juga dirinya. Beberapa hari berlalu, Arga tidak kembali. Nisa menutup diri, tak keluar rumah sama sekali. Reno pun menghilang entah kemana. Namun suatu sore, sebuah amplop dikirim ke rumah Nisa. Di dalamnya ada surat dan sebuah kunci rumah. Surat itu dari Arga. Nisa, aku sudah terlalu lama hidup dalam luka. Aku mencintaimu, tapi cinta itu kini seperti bara, menghangatkan sekaligus membakar. Aku nggak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, tapi aku tahu aku harus belajar berdamai. Dan berdamai berarti melepaskan. Aku akan pergi sementara. Jangan cari aku. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, semoga kita berdua sudah sembuh. Nisa menggenggam surat itu, menahan air mata. Ia tahu kali ini Arga benar-benar pergi. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Di luar langit perlahan cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Nisa berlutut, bukan karena meminta Arga pulang, tapi karena akhirnya ia sadar, penyesalan terbesarnya bukan karena selingkuh, tapi karena terlambat jujur. Beberapa bulan kemudian, Nisa membuka toko kecil di pinggir kota. Ia mencoba hidup baru, perlahan, setiap pagi. Ia menyalakan lampu toko, menyeduh kopi, satu cangkir untuk dirinya, satu lagi ia biarkan kosong di seberang meja. Untuk Mas Arga, besiknya.
kalau suatu hari kamu pulang, dan di suatu pagi, saat ia sedang menata bunga di depan toko, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Kopi kamu masih pahit kayak dulu, Nessa berbalik. Arga berdiri di sana, tersenyum samar, dengan mata yang lelah, tapi tenang. Waktu berhenti sejenak. Tidak ada kata, tidak ada pelukan, hanya dua mata yang saling menatap, membawa luka, cinta, dan pengertian yang lahir dari penyesalan panjang. Mereka tahu, cinta itu mungkin tidak sempurna. Tapi kali ini, tidak ada lagi kebohongan. Kadang cinta tidak berakhir dengan bahagia atau duka. Kadang cinta hanya berubah bentuk. Dari kepemilikan menjadi pengertian. Dari amarah menjadi penerimaan. Mereka akhirnya menemukan kedamaian. Bukan karena saling memiliki, tapi karena akhirnya saling melepaskan dengan jujur.